Ulasan singkat East Blue Saga One Piece. Manga One Piece dimulai dengan RC Romance dan karakter utama manga ini bernama Monkey D. Luffy. Dia merupakan anak laki-laki yang tinggal di desa Fuchsia. Luffy bertemu bajak laut yang dipimpin oleh Shanks, sehingga membuatnya bermimpi menjadi seorang bajak laut. Di panel awal, Luffy terlihat menikam wajahnya untuk membuktikan bahwa dia tidak takut terluka, dengan harapan Kapten Bajak Laut Rambut Merah akan mengizinkannya untuk ikut berlayar. Setelah itu, Bajak Laut Rambut Merah mengadakan pesta untuk merayakan keberanian Luffy di sebuah bar. Walau Shanks tetap menolak dan menyarankan Luffy untuk belajar berenang agar tidak sama seperti jangkar. Saat pesta, datanglah segerombolan bandit yang meminta alkohol pada pemilik bar. Namun, ternyata alkohol sudah habis terjual. Kemudian Shanks menawarkan sebotol alkohol miliknya. Sayangnya, bandit malah menghancurkan botol alkohol di atas kepala Shanks. Para bandit menyombongkan diri lalu pergi. Mendapatkan perlakuan tersebut, Shanks dan krunya tertawa. Luffy yang tidak mengerti marah pada Shanks dan hendak meninggalkan mereka. Namun, ternyata Luffy telah memakan buah iblis yang membuatnya menjadi manusia karet. Beberapa waktu kemudian, Luffy dipukuli karena menentang para bandit yang menghina Bajak Laut Rambut Merah. Para penduduk desa tidak berani ikut campur. Di saat kondisi terdesak, tiba-tiba Shanks dan krunya datang untuk menyelamatkannya. Namun, bos bandit membawa Luffy kabur ke laut dan melemparnya. Kondisi Luffy yang hampir tenggelam diperparah dengan munculnya monster laut. Untungnya Shanks dengan sigap meraih Luffy, hingga membuat Shanks kehilangan lengannya. Beberapa hari berlalu, Shanks dan krunya akan berlayar. Luffy tidak lagi merengek meminta Shanks mengajaknya. Saat itu, Luffy mengatakan bahwa jika sudah saatnya, dia akan berlayar sendiri dan menemukan One Piece. Mendengar impian Luffy, Shanks tersenyum seraya memberikan topi jerami kesayangannya. Luffy memulai perjalanan saat berusia 17 tahun dan berkeinginan memiliki 10 kru untuk menemaninya menemukan One Piece. Dalam perjalanan, Luffy bertemu dengan Koby yang memiliki impian untuk menjadi angkatan laut. Impian Koby pupus sebab dia diculik oleh bajak laut Alvida guna menjadikan seorang OB. Kemudian, Luffy mengalahkan Alvilda dan membebaskan Koby. Luffy pun mengantarkan Koby ke markas angkatan laut, seraya menemui seorang pemburu bajak laut yang bernama Zoro. Akhirnya Luffy menemui Zoro yang ditahan di angkatan laut dan memintanya menjadi krunya. Namun ajakan pertama Luffy ditolak mentah-mentah oleh Zoro. Kemudian Luffy mengetahui alasan Zoro ditangkap. Di sini Luffy menyelamatkan Zoro dengan mengambilkan pedang miliknya yang ditahan anak Kapten Morgan. Pertempuran pun terjadi, tentunya dimenangkan oleh kombinasi pukulan Luffy dan pedang Zoro. Saat itu, Zoro setuju untuk bergabung asalkan Luffy tidak mengganggu ambisinya untuk menjadi pendekar terhebat di dunia. Mereka pun berlayar dan Koby masuk ke angkatan laut. Luffy bertemu dengan Nami. Dia merupakan perempuan yang sangat suka uang dan jeruk. Nami sangat handal dalam memanipulasi dan mencuri. Walaupun begitu, Nami hanya mencuri dari para bajak laut. Tanpa disangka Nami terlihat dengan bajak laut yang memiliki kapten bernama Buggy dan telah memakan buah iblis. Saat itu, Nami bergabung karena menginginkan peta Green Line. Masalah menjadi rumit saat Nami membawa Luffy pada Buggy lalu dikurung. Bahkan Nami diminta untuk menembakkan meriam ke arah Luffy. Untung saja Zoro datang menyelamatkannya, hingga Zoro terluka. Walaupun begitu, Zoro berhasil membawa Luffy kabur. Mereka bertemu dengan seekor anjing dan wali kota yang menyampaikan informasi mengenai daerah tersebut. Mendengarnya Luffy merasa kesal, sehingga berusaha melawan Buggy dan berhasil menang. Semua pun menjadi aman. Nami setuju untuk bekerja sama dengan Luffy untuk menjadi navigator, tapi dia enggan menjadi bajak laut. Nami melakukannya semata-mata demi harta karun. Mereka bertiga pun kabur dan berlayar kembali. Di kapal, Nami menyarankan untuk mencari kapal baru, serta Luffy bersikeras untuk merekrut musisi. Luffy, Zoro dan Nami pun berlabuh di sebuah pulau. Di sisi lain, tampak seorang tengah berteriak dan berlari mengelilingi desa, sehingga para penduduk marah dengan perilakunya. Dia adalah Usopp, seorang pembohong yang baik.
Dia sering melebih-lebihkan dalam menceritakan cerita agar lebih menarik. Mengetahui ada bajak laut, Usopp dan 3 anggotanya berusaha mengusir dengan kebohongannya. Usopp mengatakan bahwa dia memiliki 8.000 pasukan. Luffy pun percaya dengan kebohongan tersebut. Namun, tidak dengan Nami dan Zoro. Usopp pun menyerah dan mengatakan bahwa bajak laut sungguhan sangat hebat. Tanpa disangka, Luffy mengatakan bahwa dia kenal dengan ayah Usopp. Akhirnya mereka pun berbincang di tempat makan. Di sana, Nami mengatakan bahwa mereka membutuhkan kapal. Sayangnya, Usopp tidak tahu dan langsung bergegas menuju suatu tempat. Usopp menemui Kaya, gadis yang lemah. Usopp menghibur Kaya dengan cerita bohongnya. Sayangnya, datang asisten Kaya yang mengusir Usopp. Beberapa waktu kemudian, Usopp mengetahui bahwa asisten Kaya merupakan bajak laut yang ingin berkuasa di desanya. Usopp mengajak Kaya kabur. Sayangnya Kaya salah paham dan malah menampar Usopp. Melihat niat baik Usopp, Luffy, Zoro dan Nami bersedia membantunya. Mereka pun membuat rencana. Singkatnya mereka bertempur dengan bajak laut Kuro hingga Kaya sadar bahwa dia telah dikhianati. Terjadi pertarungan panjang. Akhirnya Luffy mampu mengalahkan Kuro. Desa pun aman. Kaya pun memberikan sebuah kapal yang bernama Going Merry Go pada Luffy. Bersamaan dengan hal itu, Usopp memutuskan untuk pergi berlayar dan berpamitan pada Kaya. Luffy dan Zoro pun mengajak Usopp untuk menjadi kru bajak lautnya. Mereka berempat pun kembali berlayar dan telah memiliki bendera bajak laut topi jerami. Luffy dan Usopp menembakkan bola meriam secara akurat, sesuatu yang tidak semua orang akan tahu. Kemudian mereka membicarakan tentang penyakit kudis, tentang kurangnya buah dan sayuran, sehingga sulit untuk mempertahankan jumlah vitamin C pada tubuh. Masalah ini membuat sadar bahwa mereka membutuhkan koki. Mereka pun berlayar ke sebuah restoran kapal terdekat bernama Barati. Sebuah insiden yang menimbulkan kerusakan mengharuskan Luffy untuk bekerja di sana guna membayarnya. Namun, dia bertemu dengan Sanji, seorang koki yang memiliki prinsip untuk memberi makan siapa saja yang lapar, terlepas dari latar belakangnya, termasuk seorang bernama Gin. Kemudian, Dan Craig, seorang bajak laut, memohon meminta makanan. Saat sudah kenyang, Dan Craig malah menyerang Sanji, di mana satu-satunya orang di Barati yang bersedia memberinya makanan. Don Craig menginginkan makanan untuk seluruh kru mereka setelah mereka dihancurkan mencoba memasuki Grand Line. Dari sini, dapat diketahui bahwa Grand Line merupakan lautan yang sangat berbahaya sebab bajak laut yang memiliki banyak kapal dan lebih dari 100 kru dan dibantai secara brutal oleh satu orang sehingga mereka harus mundur. Orang tersebut bernama Mihawk, pendekar pedang terkuat yang bertransisi menjadi pertarungan sempurna melawan Zoro. Ternyata Mihawk merupakan orang yang dicari Zoro, sehingga dia menantangnya. Dapat dilihat bahwa perbandingan kemampuan Zoro dan Mihawk berbeda level. Hanya dengan belati kecil, Zoro menjadi tak berdaya saat berhadapan dengan Mihawk. Situasi pun menjadi genting, namun Luffy menahan diri, serta menghentikan orang lain untuk tidak campur tangan. Luffy sadar bahwa pertarungan tersebut adalah suatu yang penting untuk Zoro. Walaupun begitu, tekad Zoro membuat Mihawk tidak membunuhnya. Mihawk berkata bahwa dia menunggu Zoro untuk bertemu suatu saat lagi. Di sisi lain, Mihawk bertanya pada Luffy tentang mimpinya yang dinilai lebih sulit daripada mengalahkannya. Setelah itu, terdengar suara Zoro memanggil Luffy. Saat itu, Zoro mengakui bahwa dia telah kalah mutlak. Dengan suara lirih dan isak tangis, Zoro mengangkat pedang dan bersumpah pada Luffy. Zoro mengatakan bahwa dia akan menjadi pendekar pedang terkuat di dunia dan tidak akan pernah kalah lagi. Saat itu, Zoro memanggil Luffy sebagai Raja Bajak Laut. Mendengar hal tersebut, membuat Luffy terlihat lega dan tersenyum lebar. Mihawk pun pergi dan mengatakan bahwa Zoro adalah kru yang baik. Setelah itu, Don Craig hendak membuat berantakan Barati. Luffy pun mengatakan pada pemilik restoran bahwa jika dia berhasil mengalahkan Don Craig, maka hutangnya lunas. Zeff pun setuju. Namun, sebelum terjadinya pertempuran, terdapat cerita tentang masa kecil Sanji dan Zeff.
Suatu ketika terjadi badai raksasa yang membuat Sanji kecil berakhir terdampar di sebuah pulau dengan Zeff, di mana mereka harus bertahan sekitar 85 hari tanpa makanan yang mencukupi. Akhirnya, Zeff memberikan semua makanan ke Sanji. Zeff bertahan hidup dengan memotong kakinya sendiri, sangat miris. Dalam keadaan kelaparan, Zeff mengatakan betapa menakjubkannya memiliki restoran di tengah laut. Zeff sendiri merupakan orang yang berhasil selamat dari keganasan Grand Lion sebab dia tidak mengalami trauma seperti Dan Craig. Dari itu, diketahui bahwa alasan Sanji mau memberi makanan pada orang yang lapar sebab dia tahu bahwa di lautan sekarung emas tidak dapat mengenyangkan perut. Kembali pada masa kini, sebelumnya, Nami telah pergi membawa Going Merry-Go, sehingga Luffy meminta krunya mengejar Nami. Di sini diperlihatkan Luffy yang melakukan pertempuran, sekaligus melihat Sanji yang menunjukkan tendangan. Pertarungan Luffy dan Don Craig adalah pertarungan panjang yang tampak menyakitkan. Walaupun begitu, Luffy mampu mengalahkan Don Craig. Namun, Luffy jatuh ke lautan, di sana Sanji menolongnya. Setelah pertarungan selesai, Sanji dan Luffy berbincang. Sanji mengatakan dia ingin pergi ke Grand Line guna mewujudkan mimpinya yaitu menemukan All Blue. Tanpa disadari Zeff melihat Sanji sangat bersemangat dan wajahnya tampak bahagia saat menceritakan tentang All Blue. Tapi Sanji menolak ajakan Luffy untuk berlayar sebab dia merasa berhutang pada Zeff. Mengetahui hal tersebut, orang Baratie mendorong Sanji untuk mencapai impian mereka. Dengan begitu, Sanji bersedia berlayar bersama Luffy. Sanji enggan berpamitan, lalu Zeff memanggilnya. Sanji pun berterima kasih pada Zeff, seraya semua orang di Baratie juga turut menangis haru. Luffy dan Sanji pun menyusul Zoro dan Usopp.